Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, ketemu lagi dengan saya, Agus Mar dari Lereng Gunung Selamat di Banyumas, Jawa Tengah. Bersama saya ada beliau Bang Nasab Palsu, alumni Yaman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Kabar baik ya Ustaz? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Terima kasih Bang Nasab, jauh-jauh dari seberang sana sampai ke tanah Banyumas, Jawa Tengah. Jalanan muter-muter ya, dari Cirebon, dari Jakarta. Alhamdulillah pada malam hari ini sampai di Banyumas, selain KB Nusantara ini ada banyak sekali YouTuber. Ada dari Diam Saudara, Jagat Mataram, Berjuang Dunia Akhirat, Kaki Gubes, terus satu lagi Jagat Lupitu dan Cablaka ya, Laka Suta Calakan dan yang lain. Sekali lagi alhamdulillah, terima kasih Bang Nasab atas kehormatannya panjenengan bisa hadir di Banyumas. Tentu sebagaimana jagat medsos pasti sudah tahu dengan nama Bang Nasab yang mengikuti polemik Nasab dan polemik klan Pahlawi Yaman di tanah air, dan juga di Yaman juga ramai ya, saya dengar. Oke, baik. Sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin juga dinantikan atau ditanyakan oleh netizen, oleh banyak orang. Bang Nasab di Yaman berapa tahun? Hampir 2 tahun lebih lah. Oke, sekitar itu. Dalam rangka belajar ya? Belajar. Kuliah di sana? Oke. Perlu disebutin nggak kampusnya ini? Nggak usah. Nggak usah. Oke, Bang Nasab, kita semua tahu di tanah air isu Nasab, isu Pahlawi, polemik Pahlawi yang berawal dari polemik Nasab. Polemiknya kan berkembang, ya. Tidak hanya persoalan Nasab, tapi persoalan sejarah, persoalan DNA dan lain sebagainya, itu sudah 2 tahun lebih di tanah air dan sampai hari ini belum kelar di Indonesia, tanah air belum selesai, dan kita semua menyimpulkan bahwa polemik ini berbahaya kalau tidak segera diselesaikan. Oke, sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaan inti, mungkin Bang Nasab bisa sedikit menceritakan tentang polemik ini di Yaman seperti apa? Apakah seramai di Indonesia atau tidak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Memang di Yaman itu adalah negara tempat asalnya Habib-Habib yang ada di Indonesia. Yes. Akan tetapi apakah di Yaman seramai di Indonesia? Jawabannya adalah tidak seperti di Indonesia. Memang ramai, hanya beberapa segelintir orang, yaitu dari ahli sejarahnya saja, yang coba-coba untuk melihat-lihat lagi tentang Pahlawi ini, karena mereka juga ingin membantu teman-teman di Indonesia. Terus yang kedua, karena memang di Yaman itu Pahlawi tidak seagresif dawirnya seperti di Indonesia, makanya permasalahan membicarakan nama mereka juga tidak terlalu ramai seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia kan memang ramai sekali dawirnya, terus bikin masalah, kuburan palsu, terus juga merubah sejarah orang, mengklaim leluhur orang. Makanya menjadi masalah, makanya di Indonesia ramai sebesar ini. Itu yang saya pahami, Gus. Begitu ya. Jadi tidak seramai, semasyhur, seterkenal, seheboh di Indonesia, di Yaman. Berarti di sana Pahlawi Yaman bukan sebagai sebuah klan kelompok yang istimewa mungkin. Enggak.
Bukan. bukan. Mungkin bisa digambarkan. Jadi di Yaman itu teman-teman, yang saya pahami selama ini berdiri sama tinggi, duduk sama rendah di sana itu. Karena sangat banyak kabilah di Yaman itu yang lebih terhormat daripada Ba'alawi itu sendiri. Yang lebih terpandang. Di antaranya kan yang terpandang di Yaman itu kan seperti kabilah Al-Kathiri yang pecahannya bin Tholib dan yang lainnya itu kan memang kabilah perang, kabilah yang memang disegani di Hadramaut itu sendiri ya. Ya. Jadi tidak benar kalau ada yang mengatakan di Yaman itu mereka itu sangat muktabar, sohro, terkenal seperti yang ada di Indonesia. Oke. Seperti itu. Oke, Tad. Kemudian saya mencatat beberapa pertanyaan ini. Oke, selain secara umum tadi dijelaskan oleh Bang Nasab tidak semasyhur sebagaimana di Indonesia. Salah satu tokoh yang sering diagung-agungkan oleh Ba'alawi Yaman di Indonesia itu adalah yang namanya Faqih Al-Muqaddam. Ini menurut Ustadz bagaimana? Apakah di sana juga syuhroh wal ithwadah kayak di Indonesia? Jadi gini ya teman-teman, Gus, saya itu memang beberapa minggu saya fokus tentang tokoh yang bernama Faqih Al-Muqaddam ini. Banyak sekali tempat-tempat daerah yang saya datangi seperti Aden, Mukalla, Dole, terus juga Taiz. Saya datang-datangi kota Hadramaut ini yang menurut saya adalah kota yang besar. Apalagi Aden sekarang kan jadi ibu kotanya Janub. Kan kita menjadi dua sekarang, Janub sama Shimal. Cara besar. Karena peperang saudara ini yang terjadi di Yaman. Terus yang kedua, bahwasanya beberapa kali saya tanya orang-orang Yaman tentang Faqih Al-Muqaddam, itu tidak ada yang kenal ya. Ya karena sudah banyak ya di lab, di video waktu di TikTok kan saya lab, saya tanya langsung kepada orang-orang Yaman di daerah-daerah yang besar ya. Yaman Selatan atau Yaman Utara? Yaman Selatan. Tidak ada yang kenal Faqih Al-Muqaddam. Tidak ada yang kenal. Serius itu? Serius. Padahal di sini kan begitu diagungkan. Iya. Seperti ya semua orang tahu lah. Khususnya di kalangan hadirin itu ditonjolkannya itulah yang sampai digambarkan bisa Mi'raj 70 kali ya. 70 kali. Di sana nggak seperti itu. Nggak seperti itu. Kita nanya ke orang-orang Yaman ya, seperti di Aden saya tanya tentang Faqih Al-Muqaddam, itu nggak ada yang kenal, tidak ada yang tahu tentang siapa Faqih Al-Muqaddam ini. Jangankan orangnya, kuburannya pun di Yaman itu tidak tahu di mana yang benar. Serius. Faqih Al-Muqaddam itu? Iya. Karena dia kan punya kuburan dua, ada di Sehun, ada di Hadramaut, ada di di Tarim. Jadi mana yang benar itu sebenarnya Faqih Al-Muqaddam juga tokoh fikih tidak tahu gitu loh, tidak kenal siapa orang ini. Ala kulli hal, yang namanya Faqih Al-Muqaddam ini karena memang saya datang sendiri di sana, saya tanya sendiri ke orang Yaman, tidak ada yang kenal. Tapi kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani malahan lebih suhro. Oh begitu. Hatta penjual ikan kering, penjual sayur itu di pasar kenal. Yaman ya? Iya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau ditanya mereka kenal. Luar biasa ya. Berarti tidak hanya di Indonesia ya Syekh Abdul Qadir. Tidak hanya di Indonesia, di sana juga terkenal. Jadi berkaitan dengan Faqih Al-Muqaddam ini kan mereka mengatakan Mi'raj 70 kali. Tapi memang itu bukan perkataan mereka sendiri ya, memang dalam kitabnya maktub. Yang namanya Syarah Ainiyah, Syarahul Ainiyah itu kan ada kitab. Faqih Al-Muqaddam kan ditanya oleh Arab Badui tentang ayat-ayat kullu nafsin dha'iqatul maut. Dia bilang laisa li nafasun, aku tuh tidak punya nafas. Ya berarti dia ngaku Tuhan. Terus juga ditanya lagi kullu syai'in khaliq illa wajhi. Dia mengatakan ana min nuri wajhi. Jadi dia itu ditanya oleh orang Arab Badui, wahai Faqih Al-Muqaddam, bagaimana menurutmu tentang ayat setiap
sesuatu pasti binasa kecuali wajahnya Allah Azza wa Jalla atau zatnya Allah itu sendiri. Dia menjawab saya itu adalah zatnya Allah. Dan ini kufur. Tapi yang saya lebih lucunya lagi, mereka bantah di akhir-akhir ini, mereka mengatakan itu kan perkataannya orang yang fana atau istilahnya majdub, hilang akal lah. Tapi kita ketahui sendiri akidah tasawuf ini kita harus garis bawahi. Akidah tasawuf tidak dibenarkan orang yang majdub dijadikan referensi dalam berurusan syariat. Itu yang pertama. Kenapa saya mengatakan itu? Ulama-ulama tasawuf itu sepakat bahwasanya kenapa orang majdub itu tulisannya tidak usah dipakai, perkataannya juga tidak usah dipakai. Apa nanti suruh kita lempar diri ke atas gunung, kamu masuk surga, kita mau ikut? Kan nggak mungkin. Makanya kalau saya lihat orang yang mengatakan saya adalah orang tasawuf, paling tasawuf, di mana ketasawufan Anda nggak paham terhadap akidah tasawuf yang sebenarnya. Malahan orang majdub yang disepakati oleh orang tasawuf, mereka memakai jadikan dalil. Gitu loh. Padahal mereka sendiri melanggar dari akidah itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, mereka juga mengatakan ada yang namanya seperti Syekh Al-Hallaj, terus Syekh Siti Zainal. Kan mereka kan katanya mereka itu juga kan berkaromah, orang yang ini asal bicara apa segala macam, itu beda. Al-Hallaj kita tahu sendiri. Mereka ditahdir, diperingati. Syekh Siti Zainal juga kan disampaikan kesesatannya ulama yang sejaman dengan beliau. Disuruh umat jauhi dari pemahamannya, dari akidahnya. Itu menunjukkan bahwasanya ulama yang bersama dengan Syekh Siti Zainal itu sudah mengingatkan dari umat. Pertanyaan saya, kenapa sih Faqih Al-Muqaddam sudah tahu mengatakan saya adalah Tuhan? Kenapa Anda diam diri, malah mengimani? Malah di mimbar-mimbar mereka mengatakan Faqih Al-Muqaddam orang yang besar, orang yang bisa mi'raj 70 kali ketemu dengan Allah. Padahal Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari sendiri mengatakan apa dalam kitabnya beliau itu, siapa yang mengatakan saya mi'raj selain Nabi Muhammad itu bisa kufur, keluar dari agama. Itu kita, ini bukan hanya perkataan orang majdub, tapi termaktub dalam kitab itu. Di dalam kitab mereka kan tertulis itu, wa fi riwayatihi, dia mi'raj itu ada di dalam riwayatnya itu kan saya pernah baca di kitab itu, fi riwayati sab'a wa isyrina marrat, terus isyrina marrat, sab'a marrat. Dia itu bukan hanya 70 sab'una marrat. Jadi 70 kali dia mi'raj, kadang 25 kali dia mi'raj, di riwayat yang lain 7 kali dia mi'raj. Jadi ini bukan hanya dongeng, tapi memang ada di dalam kitab mereka, dan mereka ajarkan, dan mereka juga imani. Di Yaman diajarkan nggak itu, Tad? Selama ini saya nggak ada. Saya nggak pernah menemukan di Yaman ada seorang habib yang menceramahkan tentang Faqih Al-Muqaddam yang membesar-besarkan namanya. Hatta jangankan itu, Umar bin Habib sendiri, mohon maaf ya, saya orangnya paling nggak suka panggil Habib. Umar bin Habib sendiri tidak pernah saya dapati satu kaul dia membesarkan Faqih Al-Muqaddam. Kira-kira kenapa itu di sana tidak pernah disebut di sini? Ya, karena orang Yaman paham. Nanti boleh dicatat. Iya, dia viral ya. Kan pasti apa ini orang nggak jelas masa bisa mi'raj. Kan di sana di Yaman beda dengan di Indonesia. Kalau di Yaman itu sebodoh-bodohnya orang pasti punya hafalan Quran. Imma 2 juz, imma 3 juz, dan 5 juz. Yang kami pahami begitu. Oke.